anak-anak kelas 11 RPL 1 dan RPL 2 yang Bu Eva sayangi dan Bu Eva banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu materi tentang konsep enkapsulasi, modifier dan akses data. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang enkapsulasi? Karena konsep ini merupakan konsep dasar pada bahasa pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mempelajari tentang konsep-konsep yang lebih detail ya tentang bahasa berorientasi objek ini, maka kita harus mempelajari dulu dan menguasai untuk konsep enkapsulasi, sehingga nanti kita akan belajar cukup banyak ya di materi ini. Ada 3 pertemuan ya yang terdiri dari 12 jam pelajaran. Baik anak-anak, apa itu enkapsulasi ya dan bagaimana implementasinya dalam bahasa Java? Mari kita pelajari tayangan berikut ini. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Eva dalam mata pelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video pembelajaran, bahwa kita akan belajar tentang materi pokok, yaitu konsep enkapsulasi pada Java. Jadi pada materi pokok ini waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari materi konsep enkapsulasi pada Java adalah 45 menit dikali 12. Jadi nanti akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita menggunakan PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti kalian akan belajar secara berkelompok, kemudian membuat sebuah project yang nantinya terjadwal dan harus menghasilkan suatu produk, nanti dikerjakan secara berkelompok. Kemudian untuk penilaian dari kegiatan pembelajaran ini nanti akan saya ambil menjadi 2 penilaian, yaitu teori yang akan dievaluasi secara individu, kemudian penilaian praktek, di mana nanti penilaian praktek ini akan didapatkan selain nilai praktek, yaitu nilai yang sudah kalian kerjakan melalui project, itu juga akan saya ambil nilai afektif atau nilai sikap. Jadi nanti untuk kegiatan praktek nanti dilaksanakan secara berkelompok. Nah, untuk materi konsep enkapsulasi pada Java ini terdapat pada KD 3.4 pada kurikulum SMK dan KD 4.4 yang sudah diselaraskan dengan KD kurikulum Oracle dari Oracle Academy, yaitu menerapkan konsep enkapsulasi atau pembungkusan data, modifier dan akses data dalam melindungi data dan informasi menggunakan Java dari Oracle. Kemudian
ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, di mana nanti kalian akan dinyatakan kompeten atau dinyatakan telah selesai melaksanakan kegiatan evaluasi dari materi konsep enkapsulasi ini, atau dinyatakan lulus kalau kalian sudah memenuhi 6 IPK yang saya tampilkan di layar, yaitu pada 3.4.1 sampai dengan 4.4.3. Kemudian materi dari Oracle mengenai konsep enkapsulasi pada Java ini saya ambil pada modul Oracle JFO 7.5, yaitu tentang Object Interaction and Encapsulation. Saya ambil dari websitenya Oracle, yaitu academy.oracle.com. Baik anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang enkapsulasi. Nah, sebetulnya apa itu enkapsulasi? Jadi enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan atau pembungkusan data bersama metode-metodenya. Jadi proses enkapsulasi itu sebetulnya adalah proses menyembunyikan atau in hiding dan melindungi secara menyeluruh melalui hak akses dari fungsionalitas dan detail implementasinya. Nah, sebetulnya apa yang dilindungi pada konsep enkapsulasi ini? Jadi yang dilindungi adalah kelas, variabel, dan metode dengan cara pemberian hak akses atau yang disebut dengan modifier, yang terdiri dari 4 tipe, yaitu public, private, protect, dan tanpa modifier. Oke. Saya jabarkan untuk masing-masing modifier tadi. Jadi modifier public itu adalah modifier yang bisa diakses dari kelas manapun dan package manapun. Jadi ini bersifat umum. Kemudian modifier private adalah modifier yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian modifier protected adalah modifier yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan subkelasnya. Nah, ini juga ada pada konsep inheritance pada Java, serta kelas yang satu package dengannya. Kemudian tanpa modifier adalah hak akses yang mirip dengan protected, tetapi untuk subclass pada konsep inheritance harus satu package sehingga baru dapat diakses. Nah, seperti itu. Jadi coba kita praktekkan ya, supaya lebih jelas untuk konsep enkapsulasi ini ya. Jadi saya beri contoh untuk penerapan dari konsep enkapsulasi, bahwa kita itu sebetulnya akan membungkus kelas, variabel, dan metode supaya bisa lebih aman, sehingga kelas, metode, dan variabel itu tidak dapat diakses secara sembarangan. Begitu ya anak-anak. Nah, coba kita buka NetBeans-nya, itu IDE untuk menulis source code pada Java. Oke, kita awali dengan membuat sebuah project ya, file, new project. Nah, oke. Karena kita akan membuat dasar-dasar Java, sehingga kita pilih projectnya adalah Java Application. Kemudian kita pilih next seperti biasa ya. Nah, kemudian create main class-nya dibuang, checklist-nya, finish. Oh maaf, tadi saya lupa ya, belum memberi nama projectnya. Jadi kita beri nama terlebih dahulu anak-anak.
kita rename, kita samakan saja dengan nama materi yang akan kita bahas, yaitu tentang enkapsulasi. Oke, jadi kita rename. Jadi saya terlewat proses untuk pemberian nama projectnya. Oke, sudah ya, kita open, kita buka lagi projectnya. Ya, kita cari tadi, nah ini dia anak-anak ya. Tadi sudah saya ganti namanya, nama projectnya menjadi enkapsulasi. Oke, pada project enkapsulasi kita mencoba untuk membuat sebuah kelas baru. Oke, seperti biasa, new, kemudian Java class. Nah, untuk kelas name-nya kita beri nama yang sama saja boleh ya dengan nama projectnya, atau kita kasih nama saja yang sama dengan nama projectnya, tidak apa-apa. Enkapsulasi. Jadi untuk pemberian nama kelas masih selalu ingat ya, bahwa untuk memberi nama kelas pada Java itu kita awali dengan huruf besar, kemudian yang berikutnya diberi huruf kecil. Oke, kemudian finish. Iya, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah kelas, namanya adalah kelas enkapsulasi. Nah, kita coba untuk mempraktekkan untuk konsep enkapsulasi ini ya. Misalkan kita membuat atau menentukan sebuah properti atau variabel ya. Kira-kira variabelnya apa ini? Oke, misalkan kita beri nama variabelnya adalah nilai. Ini hanya contoh saja ya anak-anak. Kemudian bertipe data integer. Kalian ingat bahwa Java ini adalah sebuah bahasa program menggunakan strong type, sehingga kita harus menentukan tipe data dari masing-masing variabel. Nah, kemudian kita beri modifier di sini. Nah, untuk konsep enkapsulasinya ini ya, kita beri modifier apa kira-kira? Oke, kita beri modifier private seperti ini ya. Jadi variabel nilai kita beri tipe data integer, kemudian kita beri modifier private. Kita isikan nilainya adalah 0. Oke, seperti ini anak-anak. Kemudian kita deklarasikan variabel berikutnya. Variabelnya adalah atau kita membuat metode langsung ya. Kita beri nama metodenya adalah hitung grade. Oke. Kemudian metode ini juga karena dia adalah sebuah enkapsulasi ya, jadi akan kita private kan gitu ya. Maka ya kita bisa beri modifier private, kemudian kita beri tipe data string pada metode hitung grade ini. Oke, kemudian kita bisa beri sebuah percabangan di sini ya. Misalkan kita ingin menentukan sebuah nilai, apakah nilai itu berapa, sebuah angka, nilai angka, kemudian kita tentukan berapa nilai hurufnya, misalkan seperti itu ya. Ini kenapa merah?
Kira-kira apa ini anak? Oke. Ya, coba kita isikan di sini. If nilai lebih besar sama dengan 80. Oke. Kemudian kira-kira nilainya berapa ini? Kalau 80, oke. Kita return atau kita isikan nilainya adalah A. Oke. Kemudian else if, jadi misalkan kalau dia nilainya lebih dari sama dengan 80, maka kita beri nilai dengan hurufnya adalah A. Kemudian kalau nilainya selain 80, ya, kita beri else if nilai kurang dari 80, ya, ini N, ya, dan nilai lebih dari sama dengan 70, ya, maka nilainya bagaimana, ya, return kita beri nilai dengan huruf adalah B, seperti itu. Nah, kalau selain dari A dan B akan kita beri nilai return C, seperti ini anak-anak. Oke. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita akan membuat sebuah metode untuk menampilkan, ya, dari metode hitung grade, ya. Kita buat sebuah metode namanya adalah get grade. Oke, get grade dengan parameter yaitu nilai yang kita beri tipe data integer. Oke, seperti ini. Oke, ini saya beri tipe data string. Kemudian kita buat sebuah objek, ya, kita buat sebuah variabel, ya, memberikan nilai pada variabel globalnya, ya, variabel yang dideklarasikan di dalam kelas. Kita beri nilai dari variabel yang ada pada parameter get grade, seperti itu. Return hitung grade. Oke. Maaf, ini kelebihan. Oke, ini kurung berawal, ya, sudah, maaf anak, ya, ini namanya adalah syntax error. Nah, jadi inilah kelebihan dari NetBeans, ya. Jadi kalau kita menuliskan source code Java pada NetBeans, itu akan diberikan pesan kesalahan, itu yang akan membantu kita untuk mendeteksi kesalahan yang kita lakukan, baik syntax error ataupun logika error, seperti itu, ya. Oke, kita sudah membuat sebuah metode, ya, di sini pada kelas enkapsulasi, dan kita juga sudah mendeklarasikan variabel pada kelas enkapsulasi, di mana kelas
di mana variabel dan metode ini kita beri modifier private. Sehingga kalau kita beri modifier private ini, maka kira-kira bagaimana hasilnya. Nah, kalau seperti ini kita belum mampu untuk menampilkan hasilnya karena belum kita buatkan metode mainnya. Sehingga kita harus kita buat metode mainnya untuk bisa menampilkan hasil dari proses yang kita buat sintaknya pada kelas enkapsulasi. Jadi kita buat saja di sini adalah main gitu ya. Kelasnya kelas main. Oke. Nah, pada kelas main ini kita akan membuat sintak atau perintah yang digunakan untuk menghasilkan output ya. Oke. Pada kelas main kita ketik public static void main. Oke, seperti ini. Nah, kita buat sebuah objek ya, namanya adalah nilai. Kita buat objek namanya adalah enkapsulasi. Kita buat objek namanya n ya, new enkapsulasi. Oke, kita sudah buat objek, kita beri keterangan di sini, membuat objek n ya. Oke, sudah ya. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Kita buat apa anak-anak? Setelah kita membuat metode, kita buat kita panggil ya, untuk objek, kemudian kita menampilkan metode ya. Jadi kita ketikkan sistem out println. Nah, di sini misalkan kita tulis nilaiku ya. Kemudian kita nilaiku get grade. Oke. Nah, di sini kita isi dengan 80 ya, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah sintak untuk memanggil metode ya, lalu ditampilkan. Oke, mari kita jalankan anak-anak. Run file. Ya, hasilnya adalah nilaiku sama dengan A. Kenapa hasilnya nilaiku sama dengan A? Karena di sini kita beri ya, pada metode getGrade itu kita beri nilai di sini diisi dengan 80. Kalau diisi dengan berapa tadi? 75. Berapa? 70. Oke. Maka hasilnya adalah ya, hasilnya adalah B. Seperti itu. Jadi di manakah letak enkapsulasinya? Ya, letak enkapsulasinya adalah pada variabel nilai di sini. Ya.
variabel nilai ini dia, jadi kita tidak perlu tahu dan memang tidak boleh diketahui bagaimana proses yang terjadi di sini. Nah, inilah yang disebut dengan enkapsulasi, sehingga yang tahu hanya yang membuat kelas enkapsulasi saja gitu, karena pada saat dipanggil di mainnya ya, di kelas mainnya itu yang dipanggil adalah get grade-nya gitu. Nah, get grade ini kan sifat dia diberi modifier adalah public, sehingga boleh diakses di kelas lain. Ini kan kelas yang lain selain kelas enkapsulasi maksudnya. Jadi apapun proses yang terjadi pada kelas enkapsulasi itu tidak akan bisa diutak-utik, dirubah secara sembarangan oleh kelas lain. Misalkan pada kelas main ini, di sini tidak bisa. Di sini hanya bisa memanggil ataupun menampilkan isi dari kelas yang diberi modifier public. Nah, di sini yang diberi modifier public adalah metode getGrade. Untuk variabel nilai dan metode hitung grade kita tidak bisa melakukan apapun karena diberi modifier private. Inilah yang disebut dengan enkapsulasi. Jadi dibungkus gitu ya. Variabel, metode itu dibungkus. Di sini sudah ada ketentuannya bahwa modifier public itu sifatnya bagaimana, private itu bagaimana, sampai dengan tanpa modifier. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kenapa di dalam Java itu enkapsulasi termasuk konsep yang sangat penting. Jadi di dalam Java itu ada 3 konsep yang wajib untuk kalian kuasai. Yang pertama adalah enkapsulasi, yang kedua adalah inheritance, yang ketiga adalah polymorphism. Apabila ketiga konsep ini kalian kuasai dengan baik, maka kalian sudah dianggap sebagai expert atau kalian memiliki kemampuan yang baik di dalam membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk kalian bisa membuat program menggunakan konsep inheritance ataupun polymorphisme, maka kalian harus tahu dulu tentang enkapsulasi. Ya, apabila enkapsulasi tidak bisa kalian pahami dengan baik, maka untuk konsep-konsep yang lain pun akan sulit. Sehingga enkapsulasi ini adalah konsep dasar yang harus kalian pahami dengan baik, sehingga kalian bisa memahami konsep-konsep lain pada bahasa pemrograman Java. Seperti itu anak-anak ya. Jadi memang Java itu adalah bahasa pemrograman yang sangat kuat ya, yang sangat kuat karena dia yang sangat baik, sangat handal karena dia bisa digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi, baik desktop, mobile, web, dan game. Nah, jadi saya ulas kembali pada aplikasi yang sudah kita buat pada NetBeans ini ya, yaitu pada kelas enkapsulasi dan kelas main, bahwa pada kelas kelas enkapsulasi yang telah dibuat, kelas tersebut variabelnya diberi modifier private ya tadi ya. Tujuannya adalah agar kelas lain tidak bisa memanipulasi variabel tersebut secara langsung. Kemudian kita dapat membuat metode setter ya. Setter itu adalah metode yang tidak membutuhkan tidak ada pengembalian nilai, dan getter, metode dengan pengembalian nilai sebagai jalur akses kelas lain, yaitu kelas apa tadi ya. Di sini adalah kelas main. Di kelas main itu dapat mengaksesnya bisa melalui setter, bisa melalui getter. Nah, karena pada kelas enkapsulasi yang diberi modifier public ini adalah getter atau pada metode getGrade, maka pada kelas main kita bisa mengakses melalui
metode getGrade seperti itu ya. Oke, kemudian setelah kalian memahami konsep-konsep dasar dari enkapsulasi ini, kemudian kalian mempraktekkan pada NetBeans ya, dengan membuat 2 kelas, yaitu enkapsulasi dan kelas main ya, otomatis kalian sudah mampu untuk membuat kesimpulan bahwa metode setter dan getter ini ada beberapa manfaatnya pada konsep enkapsulasi, yaitu pertama adalah keamanan data. Jadi variabel tidak langsung diakses oleh kelas lain. Jadi pada kelas enkapsulasi ini ya, kita membuat private pada metode ini adalah metode getter gitu ya, namanya hitung grade. Jadi kita bisa membuat program menjadi lebih aman karena bisa disembunyikan gitu ya, di private gitu, sehingga variabel tidak langsung diakses oleh kelas lain tetapi melalui getter itu tadi ya, yaitu hitung grade. Kemudian full control. Jadi kelas bisa membuat proses yang tidak bisa diganggu gugat oleh kelas pemanggilnya. Contohnya apa tadi? Ya, contohnya adalah kelas enkapsulasi. Jadi kelas enkapsulasi bisa membuat proses yang tidak bisa diganggu gugat oleh kelas pemanggilnya. Contohnya apa? Ya di sini ini tadi nih anak. Ya, ini adalah proses yang disembunyikan oleh kelas enkapsulasi. Jadi kelas main ini tidak tahu proses yang terjadi ya, dia hanya mampu untuk memanggil getGrade saja ini. Nah, getGrade ini adalah metode yang dibuat pada kelas enkapsulasi yang diberi modifier public, sehingga bisa diakses oleh kelas main, diakses secara langsung maksudnya ya. Nah, ini yang di private, disembunyikan gitu ya. Oke, jadi karena disembunyikan sehingga dia bisa dikontrol secara penuh. Kemudian fleksibel, jadi ketika ada perubahan proses itu tidak mengganggu kelas pemanggilnya. Jadi ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi pada kelas enkapsulasi itu tidak perlu merubah atau diutak-atik secara full dari kelas lain. Jadi ya cukup di kelas yang akan dirubah itu saja. Jadi bersifat mandiri gitu ya, atau tidak bergantung pada kelas lain. Jadi seperti itu anak-anak, penjelasan secara sederhana mengenai konsep enkapsulasi. Nah, untuk tugas proyeknya nanti kalian akan Ibu minta untuk membuat program bangun ruang ya, menggunakan konsep enkapsulasi. Silahkan kalian kembangkan sendiri ya, dari judul proyek yang sudah Bu Eva tentukan. Jadi kita memiliki waktu 12 jam pelajaran atau dibagi menjadi 3 pertemuan. Jadi silakan kalian kerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya ya. Kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang Bu Eva tentukan, yaitu 12 jam pelajaran. Oke, kalian bisa kerjakan secara berkelompok, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya kelas ini. Kemudian nanti nilai keaktifan dan sebagainya ya, nilai keaslian dari program kalian yang kalian betul-betul membuat sendiri, tidak copy paste atau tidak meniru dari programnya orang lain. Nah, itu nanti ada penilaiannya tersendiri. Kemudian nilai keaktifan kalian ya, ketika kalian bekerja sama secara berkelompok. Kemudian apa yang dihasilkan dari program yang kalian buat itu juga akan mendapatkan nilai tersendiri. Begitu anak-anak, semoga kalian bisa lebih bereksplorasi untuk materi enkapsulasi. Oke, memang tidak ada
sesuatu yang mudah dipelajari, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Menurut Imam Syafi'i, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalian semua harus semangat, ya, tidak mengenal lelah untuk terus belajar sehingga kelak bisa menjadi programmer yang expert. Coding step by step. You must study hard to be a programmer. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.